Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih dipertemukan Allah di tempat yang terbaik, yaitu di masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, maka hendaklah kita mencintai apa yang Allah cintai. Kalau kita ingin menjadi hamba yang dimuliakan Allah, maka hendaklah kita juga memuliakan apa yang Allah muliakan. Sebagaimana saat ini kita masih berada di bulan haram, yaitu di bulan Dzulhijjah, maka ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, tentu dengan peluang ini kita jadikan bulan ini bulan di mana kita banyak melakukan ibadah, amal salih dan kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah bulan Dzulhijjah ini akan berakhir nanti di hari Sabtu, sehingga hari Ahad, ya, bulan akhir Juli ini menjadi awal 1 Muharram 1444 Hijriyah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa bulan Muharram juga termasuk bulan yang Allah muliakan, karena termasuk dari salah satu 4 bulan haram: bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, keikhlasan, kesabaran, sehingga kita mampu tetap istiqomah melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan secara khusus di bulan Dzulhijjah ini. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita juga dengan bulan Muharram. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Umdatut Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, alhamdulillah, pada pertemuan kita yang terakhir, ya, kita telah mengkaji bersama tafsir surat Al-Baqarah ayat 258 tentang dialog antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud
tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana Raja Namrud meragukan tentang kekuasaan Allah. Bahkan Raja Namrud dengan sombongnya, dengan angkuhnya, seakan-akan dia merasa segalanya. Bahkan dia merasa yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, itu yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu 258. Dan pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 259. Dan masih ada korelasi atau bersambung dari ayat yang sebelumnya. Jadi ayat 259 ini juga sebagai penegasan atau sebagai ibrah, pelajaran agar kita semakin yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masih banyak orang yang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mengapa pentingnya kita belajar akidah, terutama bab yang berkaitan dengan beriman kepada Allah, secara khusus beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena ini sangat berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita ngaji, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi supaya kita nyambung apa yang kita kaji pada malam hari ini, kita akan baca kembali ya ayat yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu ayat 258. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Yaitu tidakkah kau wahai Muhammad mengetahui ya tentang kisah Nabi Ibrahim, ya, tentang kisah orang yang mengajak debat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam fi rabbih, yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lain orang yang mengajak debat Nabi Ibrahim, siapa tadi? Namrud. Dalam Ibnu Katsir disebutkan nama beliau adalah Namrud bin Kan'an. An atahullahul mulk, yaitu siapa yang ngajak debat Nabi Ibrahim, yaitu orang yang Allah berikan kerajaan. Dia adalah seorang raja, orang yang berkuasa saat itu di Palestina, di Babilonia. Itu namanya Namrud. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Maka Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada Raja Namrud, yaitu berdakwah. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah kepada Raja Namrud. Apa isi dakwahnya? Dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dan ini adalah inti atau tugas utama dari seluruh para nabi dan rasul. Jadi inti atau tugas utama seluruh para nabi dan rasul adalah mengajak umat manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, meyakini hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Sehingga orang yang mengaku bertauhid kepada Allah tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh meyakini bahwa ada selain Allah yang berkuasa atas dirinya. Atau tidak boleh meyakini ada sebuah spiritual, ada kekuatan alam gaib
yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kita temukan ya di bulan Dzulhijjah kemarin ya, masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang terjatuh pada perbuatan kesyirikan-kesyirikan, yaitu meyakini bahwa ada sesuatu yang punya kuasa penuh dan ini harus diberikan sesajen, harus diberikan sesuatu yang menyenangkan untuk mereka. Oh, ini harus nyembelih kepala kerbau ini, kalau enggak ini nanti ada musibah ini. Wah, ini harus ini dan lain sebagainya. Maka ini adalah perbuatan syirik. Dan tugas para nabi dan rasul mengajak umat manusia untuk kembali kepada Allah. Ingat, ketika sudah mulai parah terjadi kesyirikan di suatu kaum, maka Allah utus nabi untuk mereka. Ketika sudah terjadi kesyirikan yang parah, maka Allah utus para nabi. Dan termasuk diutusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena saking parahnya kesyirikan saat itu. Jadi orang menyembah kepada berhala, orang menyembah kepada setan ya, dan lain sebagainya. Dan bagi seorang mukmin, keyakinan kita sebagai umat Islam, tidak boleh kita menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang saya sampaikan dalam khutbah Idul Adha kemarin. Jadi ada dua model manusia, sama-sama menyembelih, jadi perbuatannya sama, tapi yang satu ditujukan kepada jin dan setan, yang satu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu disembelih tidak menyebut nama Allah, bahkan menyebut nama-nama jin dan setan, menyebut nama-nama leluhur. Ini tidak boleh, haram sesembeliannya. Yang satunya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu ini adalah perbuatan syirik dan terancam pelakunya, ya, dia terjatuh pada perbuatan dosa. Dan yang satu adalah dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah dan sembeliannya berpahala. Lihat, dua perbuatan yang sama menyembelih namun berbeda caranya. Maka seorang mukmin ya tidak boleh menyembah atau menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah selalu ditegaskan, inna sholati apa bapak-bapak, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan li leluhur, li nyorok kidul, loro kidul, nyai loro kidul, atau li penunggu laut, penjaga laut, atau li penjaga gunung, li penjaga desa, li penjaga ini, penjaga itu. Tidak boleh. Orang yang bertauhid kepada Allah tidak boleh ditawar dalam hal ini. Wajib, inna sholati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, sesembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah, gak boleh untuk selain Allah. Nah, ini adalah tauhid, mengajak manusia untuk menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, mengajak Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dimintai pertolongan. Selalu kita ulang-ulang dalam sholat, kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'bud, hanya kepadamu na'bud, kami menyembah. Oh, ini kok ada orang pulang dari sholat menyembah atau meyakini selain Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan sesuatu kepada dirinya. Maka ini batal keislamannya, batal tauhidnya, batal akidahnya.
harus kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah nasta'in. Kami menyembah, kami minta pertolongan. Nah ini orang yang bertauhid. Ciri-ciri orang yang bertauhid, dia beribadah hanya kepada Allah dan meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya kecuali hanyalah Allah. Adapun manusia atau teman, sahabat, saudara itu hanya wasilah. Kalau Allah nggak menghendaki dan Allah nggak gerakkan hati itu orang untuk menolong kita, maka dia pun tidak bisa menolong kita. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Ya Allah, nggak ada yang bisa mencegah apa yang telah Engkau takdirkan itu untuk kami ya Allah. Jadi kalau Allah sudah datangkan pertolongan, maka siapapun nggak akan bisa mencegah pertolongan Allah. Ya kan, mau sekuat apapun, dengan kekuatan apapun, negara sekuat apapun, dengan segala kecanggihan alat tempurnya, tidak akan bisa menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan begitu juga orang nggak akan bisa memberikan sesuatu kepada kita, nggak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita lima mana'ta, apa yang Allah tidak izinkan. Jadi kalau Allah nggak ngizinin ya orang bantu kita, maka itu nggak akan bisa terjadi. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid, dakwahnya para nabi dan rasul. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdakwah kepada Raja Namrud saat itu dengan berbagai macam pengorbanan tentunya. Dan beliau mungkin termasuk yang rela untuk digantung, rela untuk dipenggal oleh Raja Namrud saat itu. Tapi karena beliau yakin Allah yang melindungi, Allah yang menolong, maka tidak ada rasa takut bagi orang yang beriman. Maka Nabi Ibrahim datang kepada Raja Namrud. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Allah Tuhanku yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan. Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Qala ana uhyi wa umit. Maka dengan sombongnya Namrud mengatakan ana uhyi wa umit. Akulah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dan kemarin sudah kita kaji, yang dimaksud Namrud bisa menghidupkan, mematikan adalah didatangkan dua orang di hadapan Raja Namrud, yang satu diberikan hukuman pancung, yang satu dibebaskan. Yang dipancung inilah, kata Namrud, inilah aku bisa mematikan. Yang satu dikasih ampun, dibebaskan, inilah tandanya aku bisa menghidupkan. Maka dibantah lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oke deh, kalau kamu masih ngaku Tuhan ya, masih ngaku bisa menghidupkan dan mematikan, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Wahai Namrud, Allah terbitkan matahari itu dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba kalau kau ngaku Tuhan, kau ngaku kuasa, datangkan matahari dari barat. Dan ini mustahil, tidak mungkin. Yang bisa mereka melakukan seperti ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabuhitalladzi kafar. Maka orang kafir terdiam. Bahasa kita ya apa itu? Skakmat ya, kalau apa? Mingkem apa? Speechless atau apa? Mati kutu ya. Mosok kutu sing mati. Ya kan, tidak bisa bergerak gitu. Artinya tidak bisa bantah lagi. Fabuhitalladzi kafar. Terdiam. Kenapa? Ya, inilah fitrahnya al-haq, kebenaran.
kebenaran tidak akan bisa dikalahkan dengan kebatilan. Fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir terdiam, Raja Namrud terdiam, tidak bisa membantah lagi Fir'aun. Wallahu la yahdi qaumadz zalimin, Allah nggak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kenapa orang zalim tidak diberikan petunjuk oleh Allah? Karena orang yang zalim sebelumnya telah Allah berikan petunjuk. Allah telah berikan hidayah. Sehingga nanti nggak ada orang yang protes, ya Allah aku belum dapat hidayah. Enggak, setiap orang dapat hidayah Allah. Cuma sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ada yang menerima hidayah, ada yang menolak hidayah. Ada yang menerima hidayah, yaitu kita orang yang beriman, dan ada yang menolak hidayah, yaitu orang kafir. Setiap hari dengar adzan, setiap hari mungkin lihat HP, tidak sengaja dengar ceramah, dengar kajian, ya kan? Ini adalah pintu-pintu hidayah harusnya. Nonton TV ada kajian, ada ceramah, sekalipun yang ceramah ustadz siapa, yang penting apa? Itu hidayah. Coba mereka apa? Menolak hidayah Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah nggak akan berikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim, ya. Karena saking kebangetannya, maka Allah kunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun alim. Allah telah mengunci rapat ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, ghisyawah, tertutup, wa lahum adzabun alim, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Nah, ini adalah sebagai mereview ya apa yang kita kaji pada pertemuan yang dahulu. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan supaya kita nyambung. Maka dalam ayat 260, nah ini juga ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah, di mana Allah Maha menghidupkan dan Allah yang Maha mematikan. Au kalladzi marra ala qaryatin, ya. Yaitu atau orang-orang, atau seperti orang-orang marra ala qaryatin, marra yamurru, apa? Melewat. Seperti orang yang sedang melewati sebuah qaryah. Qaryah ini kalau diartikan bahasa Indonesia, ya qaryah itu desa. Ya, sebagian menafsirkan qaryah adalah negeri. Walau amana ahlal qura amanu, sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa. Nah, ini qura artinya apa? Negeri. Au kalladzi marra ala qaryatin, yaitu seperti orang yang melewati suatu negeri. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang negeri itu ternyata telah hancur, telah roboh atap-atapnya. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, saking robohnya itu sampai atap-atapnya nggak nampak, tertutup dengan reruntuhan. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Dari mana Allah bisa menghidupkan lagi negeri yang sudah hancur ini? Jadi orang ini, kata Ibnu Katsir, siapa orang ini? Orang yang melewati negeri ini siapa namanya? Disebutkan dalam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wakhtalafu fi hadzal mar, dan para ulama juga berselisih pendapat siapa orang yang lewat ini. Faruwiya Ibnu Hatim, diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Hatim, an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib, annahu qala, beliau berkata,
huwa Uzair. Orang yang lewat ini namanya Uzair. Wa hadza qaulul masyhur. Nah, ini adalah pendapat masyhur. Artinya jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang lewat di sini namanya adalah Uzair. Wa qala Mujahid bin Jubair. Nah, dalam riwayat yang lain, pendapat yang kedua yaitu pendapat Mujahid bin Jubair. Wa huwa rajulun min Bani Israil. Orang ini adalah salah seorang dari Bani Israil. Adapun orangnya enggak disebutkan, enggak tahu. Tapi yang pasti kata Mujahid, dia adalah salah seorang dari Bani Israil. Wallahu a'lam. Terlepas dari siapa orangnya, nggak penting ya, nama itu yang terpenting adalah ibrah atau kisah yang dapat kita ambil. Wa ammal qarya, adapun negeri yang dimaksud dalam ayat ini, fal masyhur annaha Baitul Maqdis. Dalam riwayat yang masyhur, negeri yang dimaksud dalam ayat ini adalah negeri Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis? Sampingnya Pati ini, Quds. Mana Al-Quds ini? Kudus. Palestina. Pati ini berdekatan dengan Palestina. Ya, jadi Al-Quds, Baitul Maqdis, yaitu apa? Palestina. Fal masyhur annaha Baitul Maqdis. Jadi Korea atau negeri ini adalah Baitul Maqdis. Ini termasuk ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Baitul Maqdis. Marra 'alaiha, di mana seorang ini lewat di Baitul Maqdis. Kita kembali ke ayat. Maka orang ini, tadi sebagian mengatakan siapa? Uzair, sebagian tidak disebutkan namanya, yang terpenting adalah orang dari Bani Israel. Qal, ia berkata, anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri yang sudah mati ini? Jadi hancur, tumbuh-tumbuhannya juga nggak tersisa saat itu. Itu kondisi Palestina saat itu. Dalam Ibnu Katsir disebutkan, wa amarat al-baldah ba'da madha 70 sanah mim mautihi. Jadi selama 70 tahun negeri ini negeri yang mati, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi negeri selama 70 tahun ini apa, negerinya apa? Mati, tandus, pokoknya nggak ada kehidupan di Palestina saat itu. Wa takamala sukuniha wa taraja'at Banu Israil ilaiha. Maka kembali lengkap setelah 70 tahun, dihidupkan kembali oleh Allah. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penghuni, ada penduduknya. Maka heran orang ini. Qala anna yuhyillah ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri yang mati ini? Fa'amatahu Allahu mi'ata am. Maka untuk menunjukkan kekuasaan Allah, ini ayat ini termasuk ayat kauniyah tentang kekuasaan Allah yang Allah tampakkan kepada umat manusia. Fa'amatahullah mi'ata amin. Karena orang ini nanya bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri yang mati ini. Fa'amatahullah, maka Allah jadikan dia mati. Berapa lama dia mati? Mi'ata am, selama 100 tahun. Jadi Allah matikan dia selama 100 tahun. Allahu Akbar. Dan ini kekuasaan Allah. Gak ada yang bisa mematikan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amatahullah mi'ata amin. Allah wafatkan atau matikan orang ini selama 100 tahun.
Lihat bagaimana Allah ingin menunjukkan tanda kekuasaannya. Fa'amatahullah mi'ata'am. Dia diwafatkan Allah selama 100 tahun. Thumma ba'atha. Setelah dimatikan Allah selama 100 tahun, apa? Thumma ba'atha. Kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita semua tentang kekuasaan Allah, yang Allah lah nanti yang membangkitkan manusia ketika hari kiamat. Masih ingat ketika kita mengkaji perjalanan hidup manusia yang akhirnya perjalanan itu kita pasang backgroundnya depan masjid itu, dari lahir, dari alam kematian ini. Dulu awal-awal banget kita sudah mengkaji ini. Kita juga sudah mengkaji tentang bagaimana kejadian hari kiamat, di mana Allah utus malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Utus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, dua tiupan. Yang pertama adalah nafkhatul faza', kata para ulama. Yang pertama tiupan itu adalah faza', liyafza'un nas, supaya orang itu merasa takut, dan saking takutnya semuanya mati, enggak tersisa. Dan yang mati enggak hanya manusia, semua hewan, semua yang hidup saat itu semuanya mati. Dengan kerasnya sangkakala yang Allah perintahkan kepada Nabi Israfil alaihissalatu wassalam untuk meniupnya. Saking kerasnya apa? Semuanya mati. Monggo sambil menikmati ini ya, getuk sama lopis. Ini getuk lopisnya ini dari jamaah kita sendiri. Ya, getuk sabar menanti. Ini beliau hadir enggak ini? Oh, hadir. Nih, sudah tidak dilakukan lagi rasanya. Enak nggak Bapak Ibu? Enak. Ah, ya. Besok getuk lagi. Ya. Kita balik ke ayat. Jadi Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet atau sangkakala 2 kali tiupan. Yang pertama apa? Nafkhatul faza, untuk mematikan semua yang hidup. Nggak ada yang tersisa kecuali semuanya mati. Nggak ada yang hidup saat itu kecuali semuanya mati. Maka setelah semuanya mati, dalam hadis disebutkan fatanzilul matar, maka Allah turunkan hujan. Jadi saat itu apa? Dengan kuasanya Allah, hari kiamat Allah turunkan hujan. Hujannya enggak kayak di Pati kemarin ya, banjir, enggak. Ya, kita sangat bersedih ya, berduka dengan saudara-saudara kita yang terdampak banjir kemarin di mana, Margoyoso, di Mulyoharjo, di Payang. Semoga mereka Allah limpahkan keikhlasan, kesabaran, dan dijadikan ujian ini sebagai ladang pahala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah turunkan hujan, tapi hujan itu tidak membuat banjir. Apa manfaat hujan saat itu? Disebutkan dalam hadis, fatanzilul matar fatanbutu ajsadun nas, maka jasad-jasad manusia itu tumbuh satu persatu. Nah, di sini orang apa? Melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, yang semuanya awalnya mati, setelah turun hujan apa? Hidup satu persatu. Termasuk tulang yang sudah hancur, semuanya tersusun kembali dan dihidupkan kembali oleh Allah. Maka ditiuplah trompet yang kedua, nafkhatul ba'ts. Maka bangkitlah seluruh manusia yang ada saat itu. Mereka yang hidup dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai orang yang terakhir hidup, yaitu ketika terjadi hari kiamat. Semuanya hidup satu persatu, bangkit satu persatu. Fatanbutu ajsadun nas, maka jasadnya manusia apa? Tumbuh, bangkit satu persatu. Allahu Akbar.
Maka tsumma ba'atsa, setelah diwafatkan, dimatikan Allah ini orang selama berapa tadi? 100 tahun. Tsumma ba'atsa, kemudian dibangkitkan oleh Allah ini orang. Qal, maka Allah berfirman melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ini disebutkan dalam Ibnu Katsir. Qala Allahu lahu ay biwasitatil al-mulk. Jadi Allah berfirman dalam hadis ini, dalam ayat ini dengan wasitah, dengan perantara malaikat. Jadi malaikat yang menyampaikan apa yang Allah firmankan. Qala kam labista, berapa lama kamu menetap, ya, atau berapa lama kamu berada di tempat ini. Jadi seakan-akan Allah ingin mengingatkan dia bahwa kamu tadi pernah di sini dan berapa lama kamu sudah berada di tempat ini. Qala kam labista, berapa lama kamu berada di tempat ini. Qala labithtu yauman aw ba'da yaumin. Kata orang ini apa? Labithtu yauman aw ba'da yaum. Aku berada di tempat ini baru sehari, au ba'da yaum, atau sebagian hari, atau maksudnya adalah setengah hari. Jadi sebagian hari, bisa setengah atau bisa seperempat hari atau beberapa jam. Jadi ini hanya menggambarkan baru sebentar gitu, baru tadi gitu loh. Ya. Dalam Ibnu Katsir rahimahullah taala disebutkan wa dzalika annahu mata awwalun nahar. Kata Ibnu Katsir, orang ini diwafatkan Allah awwalun nahar, di awal nahar, di awal pagi. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an ada nahar al-lail. Nahar itu adalah hari di mana ada matahari. Ya, ketika terbit sampai terbenam itu namanya nahar dalam Quran. Adapun al-lail itu adalah ketika matahari terbenam sampai apa? Terbitnya fajar, itu lail. Maka kata Ibnu Katsir, wa dzalika annahu mata awwalun nahar. Orang ini diwafatkan Allah di pagi hari. Di pagi hari atau ketika masih ada matahari. Summa ba'athahu Allah fi akhirin nahar. Kemudian Allah bangkitkan ia, hidupkan kembali ia fi akhirin nahar, di akhir siang atau ya maghrib. Jadi akhir pagi atau siang yaitu maghrib. Jadi nahar tadi apa? Awalnya adalah matahari terbit, akhirnya matahari terbenam. Jadi diwafatkan Allah ketika matahari terbit, dibangkitkan kembali oleh Allah ketika akhir pagi atau ketika sebelum matahari terbenam. Jadi seakan-akan masih ada matahari gitu. Falamma ra'a syams baqiyah, maka yang jadi patokan, kata Ibnu Katsir, yang jadi patokan orang ini adalah asyams. Apa asyams? Matahari. Falamma ra'a syams baqiyah, maka tatkala orang ini masih lihat ternyata masih ada matahari, dhanna anna syamsu dzalikal yaum, dia mengira bahwa matahari yang masih ada ini ya matahari di hari yang sama gitu. Jadi ibarat kayak panjenengan pingsan gitu, bangun, nah ini masih di hari yang sama karena ya mataharinya masih di situ gitu. Dhanna annaha syamsun dzalikal yaum, dia mengira yang matahari yang dia lihat itu matahari ya hari itu juga gitu. Qala bal labitha mi'ata amin, maka tatkala orang ini menjawab tadi apa? Aku baru bertempat atau berada di tempat ini sehari atau setengah hari. Kenapa dia mengatakan setengah hari? Ya karena tadi masih apa? Ada matahari. Nah, jadi belum kelewati malam atau belum hari besok gitu. Masih hari yang sama. Maka tatkala mendengar jawaban itu Allah berfirman, qala bal labitha mi'ata am. Bal labitha mi'ata am. Kau telah berada di tempat ini selama mi'ata amin,
selama apa? 100 tahun. Bayangkan Allah wafatkan selama 100 tahun. Bal labista mi'ata am. Kau sudah berada di sini selama 100 tahun. Kau enggak sebentar, sudah 100 tahun kamu di sini tuh. Ini kisah ini hampir sama dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya kan? Yang diselamatkan Allah dari raja yang zalim, lalu ditidurkan Allah di gua Al-Kahfi. Kan seperti itu. Maka Allahu Akbar, ini tanda kuasaan Allah. Maka ketika orang tidur, dia enggak berkuasa atas dirinya. Maka ketika orang bangun, apa dia ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kami. Lihat bagaimana Allah mengibaratkan tidur itu apa? Kematian. Ketika orang bangun dari tidur apa? Dihidupkan kembali oleh Allah. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dikumpulkan. Maka kisah ini bal labitha mi'ata am. Kau enggak hidup atau enggak berada di tempat ini sehari atau setengah hari. Labitha mi'ata am. Kau sudah berada di sini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika. Lihat bagaimana kekuasaan Allah. Unzur ila ta'amika. Lihatlah bagaimana makananmu yang berada di depanmu sebelum kamu diwafatkan Allah. Fanzur ila ta'amika wa syarabika. Kepada minummu juga. Lam yatasanna, lam yataghayyar. Tidak berubah sama sekali. Bayangkan. Tapi dengan kekuasaan Allah di sisi yang lain, wandur ila himarika. Lihat ini, himar keledaimu. Allah jadikan sudah menjadi tulang belulang. Ini secara rasional, secara akal, ini tidak bisa diterima. Makanan ini aja nggak basi, nggak berubah, ya kan? Sementara yang keledai ini apa? Sudah jadi tulang. Harusnya kan makan ini juga basi, gitu. Tapi disinilah Allah ingin apa? Menunjukkan tanda kekuasaannya. Bagaimana Allah jadikan daerah sini hujan, daerah sini enggak hujan. Sebagaimana yang saya pernah ceritakan, saya pernah saat itu perjalanan ke Pati sampai di Alugoro dengan istri saat itu. Saya lihatkan ke istri, lihat tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah jadikan jalan yang sebelah kanan kita ini hujan, yang sebelah kiri kita ini apa? Kering. Allah yang berkuasa ini. Karena Allah tahu bahwa yang sebelah kanan ini butuh air. Simpanan air ya, yang ada di sebelah kanan jalan ini mungkin sudah mulai berkurang. Dan Allah tahu kapan Allah akan berikan itu air lagi. Ya kan? Yang sini diturunin hujan ya, yang sini gersang, ini butuh air, dan sini hujan, ini gimana? Seperti itu. Allahu Akbar. Kekuasaan Allah. Maka Pati ini biasanya saat ini sudah musim kemarau. Ya enggak Bapak Ibu? Lihat bagaimana Allah berkuasa. Apa yang diprediksi oleh manusia semuanya meleset. Ya kan? Yang harusnya sekarang musim kemarau ya, bukan musim hujan, Allah jadikan saat ini sekarang hampir 2 hari sekali, 3 hari sekali hujan, bahkan banjir kemarin. Walinaj'alaka ayatan linnas. Apa ayatnya? Walinaj'alaka ayatan linnas. Yang demikian ini supaya kami jadikan kamu sebagai ayat untuk manusia, tanda kekuasaan Allah. Allah ingin tunjukkan di hadapan manusia, ini loh Allah yang berkuasa, bukan manusia. Jadi Allah yang berkuasa. Bagaimana makanan dan minuman ini enggak basi? Ini getok aja besok sudah basi ini. Ya kan? Tapi dalam kisah ini getok mungkin saat itu kalau dia makan getoknya enggak basi sampai 100 tahun.
Dan yang keledai atau mungkin sekarang ibaratnya mungkin kita naik bawa kendaraannya sudah tak iyengen atau kendaraannya sudah hancur dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Bagaimana Allah jadikan ini kekuasaannya. Yang makanan, minuman tidak basi, yang keledai hancur sudah menjadi tulang. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan dan minummu tidak berubah, ya, masih sama seperti sebelum kamu diwafatkan Allah. Wandur ila himarika. Lihat kepada keledaimu sudah menjadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas. Ya demikian ini kami jadikan kamu ayatan linnas, sebagai ayat. Apa ayat itu? Tanda kekuasaan. Dan dalam Al-Quran kalau disebut kalimat ayat, ini ingin menjelaskan Allah kepada kita bahwa ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat penting bagi Allah. Lihat ayat pernikahan, ya, apa ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini ayat. Jadi pernikahan ini sesuatu yang penting bagi Allah, sesuatu yang sangat berharga, ya kan? Fa innakum akhadtum bi amanatillah. Kau ambil istrimu ini dengan amanah Allah, kan gitu. Mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Bagaimana Allah jadikan, gambarkan ayat-ayat pernikahan itu apa? Sebuah kehormatan bagi manusia, sesuatu yang harus dijaga. Wa min ayati, kekuasaan Allah. Bagaimana Allah jadikan orang ini bisa menikah. Ini ayat Allah. Bagaimana Allah jadikan orang yang mungkin sudah pacaran selama 10 tahun, ya kan, 15 tahun, nikah enggak nikah. Yang baru kenal langsung nikah. Ini ayat kekuasaan Allah. Ya kan? Mau pacaran 5 tahun, 10 tahun, kalau Allah takdir itu bukan jodohmu, Allah nggak takdirkan itu menjadi jodohmu, maka nggak akan terjadi itu pernikahan. Tapi kalau sudah menjadi jodoh, sudah menjadi takdir Allah, baru kenal kemarin sore, paginya akad nikah, sangat mungkin terjadi. Maka wa min ayati, tanda kekuasaan Allah. Ini Allah yang Maha Kuasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu itu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Tubuh kita ini ayat-ayat Allah. Bagaimana mata ini bisa melihat dengan segala fungsinya, ya kan? Yang dengan mata ini manusia apa? Akhirnya menciptakan lensa, menciptakan kamera. Bagaimana manusia belajar dari tanda-tanda kekuasaan Allah? Bagaimana Allah menciptakan tubuh manusia? Dengan tubuh manusia ini, manusia apa? Akhirnya terinspirasi untuk menciptakan robot. Yang tentu secanggih apapun robot tidak akan bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Allahu Akbar. Ayat. Bagaimana Allah jadikan apa? Lambung usus kita sehat. Allah jadikan jantung kita sehat. Allah jadikan hati kita sehat. Fungsi hati apa? Bapak Ibu, penawar racun. Bagaimana Allah jaga tubuh kita? Ini kalau hatinya sudah rusak, maka racun itu masuk dalam tubuh kita. Saking sayangnya Allah ciptakan hati, sehingga makanan atau minuman yang kita minum, dan itu mungkin ada sesuatu yang berbahaya, ada racun atau zat yang berbahaya, maka itu bisa ditawarkan dengan hati yang Allah ciptakan. Di ayat Allah. Kalau Allah jadikan jantung kita nggak berdetak 1 menit saja atau beberapa detik saja, apa yang terjadi? Kita meninggal. Darah tidak bisa mengalir. Bagaimana kalau Allah jadikan darah itu sudah menggumpal, tidak bisa mengalir? Manusia apa? Pegel, ya kan? Ini pegel-pegel itu termasuk kata tukang urut, ya. Itu karena darahnya tidak lancar, tidak mengalir gitu. Allahu Akbar. Maka bersyukur ketika Allah jadikan tubuh kita sehat, jadikan seluruh anggota tubuh kita ini berfungsi dengan baik. Ini ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, agar kita apa? Bersyukur kepada Allah. Ketika kita nggak punya apa-apa, nggak punya sesuatu yang kita banggakan, nggak punya dunia,
kita masih punya Allah, kita masih punya tubuh yang sehat, dan ini harus kita syukuri. Tanda kekuasaan Allah. Walinaj'alaka ayatan linnas. Yang demikian ini kami jadikan kamu sebagai ayat tanda kekuasaan Allah linnas, untuk manusia. Manusia yang hidup saat itu dan untuk manusia yang hidup setelahnya, termasuk kita semua. Sehingga dengan kisah ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunsizuha. Allahu akbar. Nah, setelah tadi tulang keledai tadi sudah menjadi tulang belulang, hancur. Wanzur, lihat. Wanzur, lihat. Ilal 'idham, lihatlah kepada tulang-tulang yang tadi sudah hancur. Kaifa nunsizuha, bagaimana Allah menyusun itu tulang kembali. Disusun oleh Allah satu kembali. Tulang itu disusun kembali oleh Allah seperti semula, utuh sebagaimana semula. Summa naksuha lahma, setelah disusun oleh Allah itu tulang, naksuha lahma, dibalut lagi oleh Allah dengan daging, kembali lagi jadi keledai. Masya Allah. Jadi yang sudah jadi tulang dibangkitkan lagi oleh Allah, disusun kembali oleh Allah. Susun ini dalam bahasa kita ya mungkin seperti kerangka gitu kan, tengkorak itu kan biasanya ada tengkorak manusia atau tengkorak binatang gitu, yang tanpa ada daging. Nah, setelah itu sudah disusun oleh Allah, sudah berbentuk naksuha lahma, dibalut oleh Allah dengan daging. Allahu akbar. Kembali hidup lagi. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah jelas nyata di hadapannya dan dia menyaksikan sendiri bagaimana kekuasaan Allah ini. Supaya apa? Orang ini berdakwah, menyampaikan, bercerita kepada penduduk negeri saat itu tentang tanda kekuasaan Allah ini. Qala a'lam, aku tahu bahwa saya annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha atas segala sesuatu. Enggak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ya, Kamis malam Jumat. Silakan yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Ada? Monggo? Enggak ada? Oh ya, silakan. Dengan masalah ini ditujukan pada yang masih hidup. Kalau saya memang tahu, dan saya punya keyakinan bahwa saya minta tolong pada Bapak Ibu itu pasti bisa menyelesaikan masalah saya. Itu bagaimana? Ya. Barakallahu fiik. Jadi dalam Islam ada istilah tawassul. Tawassul, menjadikan sesuatu sebagai wasilah, perantara. Dan dalam Islam ada tawassul yang mamnu', yang dilarang, dan ada tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, yang diperbolehkan dalam Islam adalah tawassul kepada orang-orang yang masih hidup, termasuk kepada aulia as-salihin al-ahya, kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Dan tidak hanya kepada orang soleh, kepada siapapun, sebagaimana tadi minta tolong, minta bantuan. Selama orang itu bisa membantu kita, artinya bisa melakukan sesuatu yang kita minta, karena itu
secara logika mampu dilakukan oleh manusia, maka itu bukan merupakan kesyirikan. Yang dimaksud syirik adalah meminta kepada manusia yang itu dari luar kekuasaannya. Minta kepada orang untuk nurunkan hujan, atau minta orang untuk apa? Kasih rizki dan lain sebagainya. Kalau datang kepada orang yang saleh untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan, nah ini termasuk tawasul yang diperbolehkan. Misal datang kepada orang yang soleh agar orang soleh itu berdoa kepada Allah, Mbah, misal tolong doakan saya, nah, itu tidak masalah. Semoga saya bisa segera Allah berikan anak keturunan atau rizkinya lancar dengan raris, tidak masalah. Dan doa-doa orang yang soleh itu mustajabah. Sebagaimana yang sering kita kaji ya, salah satu syarat doa itu mustajabah apa? Orang nggak punya masalah. Karena masalah itu yang akan menjadi kendalan diijabahnya doa kita. Dan orang-orang yang soleh adalah orang yang nggak punya masalah, baik dengan manusia apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan ini sebagai moto hidup kita, pegangan hidup kita. Jangan mau punya masalah dengan manusia, apalagi masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya masalah dengan manusia, maka masalah itu harus segera diselesaikan sebelum ajal tiba. Karena kalau sudah ajal, maka penyelesaiannya nanti di akhirat. Ingat hadis muflis, orang yang bangkrut yang pernah kita kaji, bahwa banyak pahala tapi habis pahalanya. Kenapa? Karena dia punya banyak masalah. Banyak orang yang dia zalimi selama hidup di dunia, dibagikan itu pahala-pahala kepada orang yang pernah dia zalimi. Ini masalah. Kalau masalah ini tidak segera selesai di dunia, nanti apa? Hitung-hitungannya di mana? Di akhirat. Apalagi yang kedua, bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan jauh menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan Allah. Maka kalau doa kita ingin dikabulkan Allah, kembali kepada ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila ada hambaku yang bertanya kepada aku tentang aku, fa inni qarib, jawablah aku dekat. Allah Maha mendengar apa yang kita minta. Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguh aku pasti akan menjawab. Ini Allah berikan kepastian. Ujib, aku akan menjawab. Pasti akan aku jawab. Da'watad da'i, doa orang-orang yang berdoa kepadaku, aku akan berikan ijabah. Pasti aku akan berikan ijabah. Tapi dengan syarat, falyastajibuli. Syaratnya adalah hendaklah hambaku ini yastajibuli, menjawab segala perintahku. Nah, kira-kira kita sudah menjawab nggak apa yang Allah perintahkan? Kalau kita belum menjawab, belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ini jadi sebab doa kita nggak dikabulkan Allah. Atau sebaliknya, kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah, ya kan, terjatuh pada dosa, maksiat, kezaliman dan sebagainya. Ini masalah ini, maka harus segera diselesaikan, harus clear. Kalau doa kita mau apa? Mustajabah, harus clear dulu. Ibarat kalau selang itu mau airnya lancar, itu apa? Hambatan-hambatannya harus dibersihkan. Ya, kadang-kadang kan selang itu kan ada lumutnya, ada apanya, mungkin ada batunya, ada daun dan lain sebagainya, ya kan? Kayak itu di depan masjid ada kolam ikan, itu kadang-kadang airnya nggak lancar. Oh, ternyata setelah kita cek, oh ternyata mampet, ada daun di situ. Nah, ini daun ini masalah, daunnya diambil sehingga airnya lancar. Itu analoginya seperti itu. Sehingga masalah-masalah ini harus diselesaikan dulu. Falyastajibuli. Syaratnya apa? Kalau kita ingin dikabulkan Allah, kita harus menjawab segala Allah, apa yang Allah perintahkan, taat kepada Allah.
wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan Allah. Karena ada sebagian orang yang masih meragukan kekuasaan Allah. Mosok ya iya dikabulno aku njaluk ngene iki. Nah, ini seakan-akan apa? Suudzon kepada Allah, berburuk sangka, tidak ada keimanan seakan-akan. Maka ini syarat doa ini harus direalisasikan. Maka kenapa dianjurkan untuk datang kepada orang yang saleh? Karena insya Allah ya kita yakin bahwa orang yang saleh itu apa? Tidak punya masalah. Sehingga orang yang nggak punya masalah doanya mustajabah. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, dahulu ketika masih ada Nabi, para sahabat itu datangnya kepada Nabi. Ketika ada masalah apapun, datang kepada Nabi, minta doa, ya, agar Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Nabi wafat, para sahabat datang kepada paman Nabi yang bernama Abbas bin Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena saat itu Abbas bin Abdul Muttalib adalah orang yang saleh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk meminta hujan saat itu hadisnya. Jadi apa? Istisqa, meminta hujan. Maka datang para sahabat kepada Abbas bin Abdul Muttalib agar Abbas bin Abdul Muttalib berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Allahu Akbar. Maka ini tawasul yang seperti ini diperbolehkan kepada orang-orang yang saleh, ya, kepada teman, minta tolong dan lain sebagainya. Selama mereka bisa membantu kita, tidak masalah, boleh. Nah itu. Kemudian tawasul yang dilarang adalah tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, orang yang sudah meninggal dunia. Tidak bisa orang yang sudah meninggal dunia itu bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong kita. La yanfa' wa la yadhur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga memberikan celaka, mudharrat. Maka aneh kalau ada orang, ya kan, kok lewat kuburan kok merinding, takut. Iki sing takut, sing diwedeni iki sapa? Lho ngomongnya wis do mati kok wedi. Kan gitu. Logikanya kan gitu. Oh, takutnya sama setan, syirik itu. Tidak boleh kita takut sama jin setan. Jin setan itu kalau ditakuti malah semakin sombong mereka. Ya kan? Mereka itu takut dengan bacaan Al-Quran yang selalu kita baca, takut dengan zikir yang selalu kita baca. Ya, fasta'idz billah, berlindung kepada Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi. Nah, itu adalah doa-doa perlindungan agar Allah melindungi kita. Dan ketika kita baca itu, insya Allah aman. Maka nggak perlu nyari tukang ruqyah atau apa. Udah kita rajin aja zikir kepada Allah. Insya Allah apa? Setan itu akan pergi dengan sendirinya. Jadi tawassul yang dilarang adalah meminta kepada orang yang sudah mati. Dan orang yang sudah mati tentunya mereka juga punya pertanggungjawaban di sisi Allah. Ya, pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alam itu sudah terputus. Kalaupun ada orang yang soleh, yang berkah adalah ilmunya. Kalau sudah meninggal dunia, maka keberkahannya sudah terputus kecuali ilmunya. Ya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa doa kepada orang tuanya. Nah, ini adalah tawasul yang diperbolehkan. Termasuk tawasul yang diperbolehkan adalah bertawasul, menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, yang sebagaimana kita kaji pada Ahad pagi. Karena ini diantara adab dalam berdoa kepada Allah adalah dengan menyebut Asmaul Husna. Ud'ullah awid'ur Rahman, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama Allah atau sebutlah nama Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Kau doa dengan doa apapun, maka iringilah dengan Asmaul Husna.
Ya Rahman, ya Allah yang Maha Penyayang, irhamni, sayangilah aku. Nah, disebutkan nama Allah ini. Ya Razzaq, ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemberi rizki, urzukni, berikanlah rizki kepadaku. Jangan kau ujuk-ujuk minta duit, urzukni. Nah, dipuji Allah dulu. Ya kan? Ini termasuk adab dalam berdoa. Jadi dipuji Allah dulu. Allah, Engkaulah yang Maha Razzaq ya Allah. Engkaulah yang Maha Pemberi rizki ya Allah. Urzukni, berikanlah rizki kepadaku ya Allah. Nah, ini adalah juga tawasul yang disyariatkan. Kemudian juga tawasul yang disyariatkan adalah bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh. Kita yakin dengan kita beramal soleh, maka itu menjadi perantara apa? Allah mudahkan urusan kita, ya kan? Bertawasul dengan amal soleh. Setelah sholat, setelah berzikir, setelah bersedekah, nah, itu termasuk wasilah. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dawu maradikum bis sadaqah, obatilah penyakit atau sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Sedekah itu sebagai wasilah kesembuhan. Maka dengan sedekah maka diyakini apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan. Ini banyak dan jenis-jenis tawasul yang lain. Intinya apa? Intinya kita sebagai manusia tentu kita saling membutuhkan satu sama lain, dan juga kita diperintahkan Allah untuk saling tolong menolong. Maka kalau ada tetangga yang butuh tolongan kita, kita bantu. Ada teman yang butuh bantuan kita, kita bantu. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menolong seorang hamba, maka Allah juga akan menolongnya. Menafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan, meringankan, yassara ala musirin, memudahkan orang yang mengalami kesulitan, yassarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Ini termasuk wasilah, tawassul. Jadi kalau kita ingin urusan kita mudah, coba jadikan apa? Wasilah ini, kita memudahkan urusan orang-orang. Kalau kita punya masalah yang berat ini, kok orang-orang dalam keluar ini, tidak ada solusi ini. Coba kita cari orang-orang yang di sekitar kita, siapa yang mereka yang membutuhkan, kita bantu mereka. Maka dengan kita membantu mereka, maka yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Insyaallah Allah juga akan memberikan bantuan pertolongan kepada kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini keyakinan. Tadi syaratnya apa? Yakin. Kalau kita nggak yakin, ya nggak akan datang pertolongan Allah. Maka taat. Yang kedua, yakin bahwa doa itu akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Makatan ya. Saya kira ini dulu kajian kita. Oh, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap dan kita, maksudnya contoh ini kan ada di grup WA ya, kemudian ada ucapan Ibu telah meninggal Bapak jelas non-muslim, Bapak Atik, semoga amal ibadahnya diterima sisinya gitu. Bagaimana sikap kita yang tahu kalau itu memang non-muslim. Terus ini juga apa yang boleh disampaikan sebagai orang Islam terhadap saudara yang muslim. Karena tidak umum kalau betul-betul kalau ada yang semoga amal ibadah diterima sisinya, terus ada yang jawab amin, ibadah mereka sudah muslim. Kalau yang kita tahu jelas muslim, ya mungkin kita tidak tahu yang harus ucapkan kepada Muslim. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jadi sebenarnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya sekedar ketika ada kematian. Karena ayatnya apa?
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Alladzina idza asabathum musibah, apabila datang musibah, musibah apapun, mobil tabrakan, ada kecelakaan, ada apa, urusan-urusan yang mungkin sulit apa, ini musibah. Termasuk kematian adalah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua adalah lillah, milik Allah. Supaya kita ingat, misal mobil tabrakan, ini milik Allah, ini mobil, ya kan? Ada keluarga yang meninggal dunia, ini keluarga milik Allah, bukan milik kita ini. Ya kan? Bukan hak kita, ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga milik Allah, semuanya milik Allah. Maka seorang mukmin itu enggak heran ketika Allah meminta sesuatu darinya, karena itu memang haknya Allah, miliknya Allah. Uang hilang atau rumah kemalingan atau apa, ya kan? Kemarin ada kasus uang di rekening tiba-tiba hilang berapa miliar itu, ya kan? Kan itu di luar dari apa yang dia inginkan gitu. Tiba-tiba uang hilang, ini musibah. Innalillah, ini semuanya miliknya Allah. Maka orang mukmin tidak kaget kalau dikasih musibah. Dia ingat langsung kepada Allah bahwa semuanya ini adalah miliknya Allah. Kita hanya dipinjami oleh Allah. Jadi supaya kita ini nggak merasa lama hidup di dunia ini. Kadang saya heran gitu melihat orang kok ya seperti itu, seakan-akan apa, hidup selamanya di dunia gitu loh. Kok karun dunia kok saking ngonone gitu loh. Ya kan ibadahnya sampai tidak difikirkan. Astagfirullah. Maka inna lillah, milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, termasuk doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang wafat. Nah, termasuk juga ketika datang musibah, itu tidak hanya sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi plus ditambah dengan doa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ini doa tambahan setelah kita mengucapkan inna lillah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah ujurni fi musibati, berikan aku pahala dengan musibah ini. Karena kita yakin bagi seorang mukmin, ya, ujian musibah itu adalah ladang pahala, pelebur dosa, ya kan? Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuk di dalam tubuh kita, susupen misal ini, gak usah duri, susupen itu penggugur dosa Bapak Ibu. Apalagi darah sudah bercucuran, apalagi sudah jatuh kesleo atau apa, yakinlah ini adalah ladang pahala dan ini penggugur dosa. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dengan musibah ini, wa khluf li khairan minha, berikan aku ganti yang lebih baik. Kan gitu doanya seorang muslim. Jadi tenang gitu loh, kalau kehilangan sesuatu apa, tenang, nggak kaget. Kenapa? Karena ini milik Allah. Maka yang kita minta apa? Ya Allah jadikan ini sebagai ladang pahala dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Siapa tahu sekarang apa, motornya rusak atau tabrakan, besok diganti mobil sama Allah. Cuma kalau kita sudah suudzon, nah ini sudah repot ini. Maka apa, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk saudara kita yang muslim, maka disunnahkan untuk kita mendoakan. Didoakan kebaikan tentunya, ya. Rahimahullah, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, kita dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dunia dari orang yang mukmin. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan rahimahullah ini sudah mencakup semuanya. Sebenarnya nggak perlu diterima amalnya ibadahnya, tapi kalau ditambah ya nggak apa-apa.
Jadi kalau sudah rahimahullah, Allah merahmati beliau, ini sudah termasuk diampuni dosa-dosanya, dirahmati, termasuk apa? Diterima seluruh amal solihnya. Jadi ini mencakup doanya apa? Syamil, mencakup semuanya. Kayak doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak perlu diperinci. Mau minta rumah, mau minta ini, mau minta ini. Seluruh kebaikan di dunia dan akhirat masuk dengan doa ini. Kan simpel gitu. Kan ibarat pedagang apa? Modalnya sithik, batine oke, kan gitu. Yang doanya sebenarnya tapi apa? Mencakup seluruh apa yang ia butuhkan. Dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, gitu. Maka ketika seorang mukmin ya, ada yang saudaranya meninggal dunia, cukup ya doakan dengan rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan ketika Allah sudah merahmati orang yang meninggal dunia, sudah pasti apa? Dosa-dosanya diampuni Allah, amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau ditambah semoga Allah menerima setiap amal solihnya, mengampuni segala dosanya, nah ini juga nggak masalah. Keluarga yang ditinggalkan Allah berikan keikhlasan, kesabaran, pahala. Nah ini tidak masalah. Nah, ini hanya khusus bagi orang mukmin. Ya, berbeda dengan orang kafir ya atau non muslim, tidak boleh kita mendoakan. Ya, kalaupun kita berbelasungkawa cukup katakan berduka cita, ikut berduka cita. Nah, sesama manusia dalam kacamata sosial bermasyarakat tidak masalah. Tapi tidak boleh kita mendoakan karena ada larangan mendoakan orang-orang kafir, ya kan? Tidak boleh kita mendoakan orang kafir seperti itu. Wallahu a'lam. Yang pasti apa? Kalau ada saudara kita muslim yang meninggal dunia, ya dianjurkan untuk kita ikut mendoakan. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Itu kan doa juga yang diajarkan Nabi. Wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu doa-doa yang diajarkan. Maka ini dianjurkan untuk kita selalu mendoakan saudara-saudara kita. Tidak hanya yang meninggal, yang hidup juga didoakan. Nah, yang hidup juga didoakan. Jadikan ini doa setiap selesai sholat kita, setiap selesai zikir kita. Saya kira ini Bapak Ibu, Pak Yasir. Kalau ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak masalah, ini secara umum, ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi, milik Allah siapa? Ya orang muslim, orang kafir semuanya miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semuanya kembali kepada Allah. Cuma karena bahasa Arab seakan-akan ini khusus orang muslim, enggak. Jadi ini umum untuk siapa saja. Karena ucapan itu tidak mengkhususkan bagi orang Islam. Adapun doa khusus bagi orang Islam. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini apa? Umum. Kita semua adalah miliknya Allah dan kita semua hanya akan kembali kepada Allah. Adapun yang khusus apa? Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini khusus bagi mukmin. Orang mukmin kalau dapat musibah, musibahnya sebagai ladang pahala. Orang mukmin kalau dapat musibah, musibahnya sebagai pelebur dosa. Orang mukmin kalau dapat musibah, musibahnya sebagai apa? Mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita. Menulis amin. Amin ya enggak apa-apa. Apa innalillahi amin. Setelah itu kan ada langsung nambah amal ibadahnya diterima. Ya kalau muslim Non muslim jelas-jelas. ya nggak usah dijawab. Iya. Kalau kita memahami sama saja kita mendoakan seperti itu. Ya. Mohon keterangan tadi penjelasannya. Mengenai masalah orang meninggal. Ya. Dan kita mungkin bisa seakan-akan menceritakan lah, mendoakan. Tapi budaya di masyarakat, kebanyakan orang yang meninggal itu ada tata cara untuk mendoakan itu dari awal sampai meninggal itu ada sampai tahlilan besaran sampai 7 hari, 40 harinya, harinya. Namun bagaimana
abdulnya barokahnya orang yang mendoakan, padahal mestinya seperti saya tahu Islam, agama Islam, tapi kenapa saya pokoknya Islam itu kan sholat 5 waktu, tapi akhirnya nggak pernah. Bagaimana ini kriteria atau mantepan kita misalnya yang di tonggo kata tetangga kita datang, kira-kira cara yang paling baik itu kayak yang bagaimana gitu? Barakallahu fiik. Ya. Jadi kalau ada tetangga, saudara, kerabat meninggal dunia, maka kewajiban kita adalah apa? Hakul muslim alal muslimi sittun. Ada 6 kewajiban hak seorang mukmin atas mukmin yang lain. Yang terakhir apa? Wa idza mata fattabi'ahu. Kalau ia meninggal dunia apa? Maka ittabi'ahu. Antarkan sampai ke kuburan. Bahkan itu disunahkannya, perintahnya seperti itu. Tidak hanya sekedar apa? Berduka ke rumah duka. Dan itu termasuk kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Ta'ziyah. Apa artinya ta'ziyah itu? Azza yu'azzi. Memberikan, menguatkan. Al-izzah, ya, menguatkan supaya apa? Orang atau keluarga yang ditinggalkan ini apa? Diberikan Allah kekuatan, keikhlasan, kesabaran. Ya, ketika ada saudara-saudaranya yang datang simpati, maka dia akan apa? Kuat. Dia akan merasa terhibur. Dia akan merasa, oh ternyata aku rak dhewean. Oh ternyata akeh bolo-bolo sing simpati, sing peduli, ya seperti itu. Ya, itu adalah sikap kita. Kemudian juga kaitannya dengan sholat, tentunya ini kewajiban kita semua. PR kita sebenarnya banyak Bapak Ibu, ya. Banyak ya tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita itu yang sampai saat ini belum sholat, ya, belum sholat. Bukan sholat jamaah ke masjid, belum sholat. Nah, ini kan Ramadan banyak kita punya tetangga, saudara apa belum puasa Bapak Ibu. Ya, ini harus menjadi apa? Prioritas dakwah kita. Kita ajak mereka untuk sholat. Syukur-syukur bisa diajak sholat jamaah ke masjid. Kita ajak puasa Ramadan. Nah, itu kalau mereka sudah mau sholat, mau puasa, baru nanti taraf dakwah yang selanjutnya. Jadi dakwah itu bertahap, ya. Tidak langsung semuanya langsung didakwai, bertahap. Paling tidak mereka apa? Sholat. Paling tidak mereka puasa. Paling tidak mereka tidak melakukan kesyirikan. Paling tidak mereka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harapan kita semua. Masing-masing kita punya tugas dakwah minimal untuk diri kita. Mengingatkan diri kita untuk taat kepada Allah. Syukur-syukur kita bisa berdakwah pada istri kita. Ya kan? Maka saya sering ngajak ke jamaah, kalau ngaji ya diajak istrinya, jangan ngaji sendiri. Kalau sudah istrinya diajak ngaji, nanti diajak anak-anaknya. Jangan hanya berdua dong, ajak putra-putrinya untuk ngaji. Kita nggak pengen anak kita nggak kenal Allah. Kita nggak pengen kita punya anak nggak kenal sholat. Kita nggak pengen kita punya anak nggak kenal ngaji. Dan banyak di masyarakat kita orang tuanya soleh, rajin ngaji, anaknya nggak pernah ngaji, anaknya nggak pernah sholat. Ada nggak Bapak Ibu? Banyak. Maka ayo Bapak Ibu, kalau kita punya kesadaran minimal untuk keluarga kita, ya, kesadaran untuk ngaji, kesadaran untuk sholat, kesadaran untuk berjamaah, insya Allah kita akan dimudahkan Allah di dalam mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah, yang sholih sholihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahilnya saya. Jika ada yang benar alhamdulillah, yang salah saya siap rujuk kembali pada pendapat yang benar. Terima kasih. Selamat jalan, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.